Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febianti Widya Santoso. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Muhammadiyah dan kebudayaan pada kelompok 12. Di sini saya bersama teman saya, ada Bapak Syahrul dan Mbak Asfi Makfiroh. Untuk yang pertama, untuk topik pembahasan kali ini kita ada 4 topik pembahasan. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip kebudayaan Islam. Yang kedua, pandangan Muhammadiyah terhadap kebudayaan. Yang ketiga, budaya lokal dan budaya global menurut Muhammadiyah. Dan yang terakhir, perjuangan Muhammadiyah pada bidang kebudayaan. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu pada prinsip-prinsip kebudayaan Islam. Di sini prinsip kebudayaan Islam memiliki 3 prinsip untuk kebudayaan. Yang pertama yaitu menghormati akal. Di sini manusia dengan akalnya bisa membangun kebudayaan yang baru. Kebudayaan Islam tidak akan menampilkan hal-hal yang dapat merusak manusia. Nah, di sini untuk topik pertama, menghormati akal ini sesuai dengan surat Ali Imran ayat 190 yang berbunyi inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la yati liulil albab. Nah, di sini artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Nah, di dalam surat Ali Imran ayat 190 ini sudah dijelaskan bahwasanya hendaknya setiap umat manusia itu wajib menghormati akal, karena akal ini adalah hal yang paling penting yang wajib dimiliki oleh seorang manusia. Ketika manusia yang sudah memiliki akal lalu dia bisa mengembangkan akal itu dengan mempelajari berbagai macam ilmu, maka dia akan memiliki prinsip-prinsip ajaran Islam sesuai yang diinginkan oleh agama Islam. Untuk yang pembahasan yang kedua, di sini adalah prinsip yang kedua, menghindari taklid buta. Jadi di sini Islam memiliki prinsip memerintahkan kepada seluruh hambanya itu untuk menghindari taklid buta. Dan ini sesuai pada surat Al-Isra ayat 36. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti dari sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, di sini menghindari taklid buta, kebudayaan Islam itu hendaknya wajib mengantarkan kepada seluruh umat manusia untuk tidak menerima sesuatu sebelum diteliti. Jadi yang kita tahu, sebelum kita mengerjakan suatu perbuatan atau suatu amalan, hendaknya kita harus mengetahui dulu apa hukumnya yang sebenarnya, bagaimana, apakah hukumnya sesuai dengan yang disebutkan oleh Al-Quran atau tidak. Nah, karena apa? Sekarang sudah sekali kita temukan banyak ajaran-ajaran yang ujung-ujungnya hukumnya itu tidak menemukan hukum yang asli. Nah, akhirnya kita seperti taklid buta, mengikuti sesuatu yang tidak tahu ujungnya atau tidak tahu sumbernya. Nah, di sini Islam melarang kita untuk melakukan seperti itu. Untuk yang pembahasan yang ketiga, prinsip yang ketiga di sini yaitu Islam menyeru kepada seluruh umatnya untuk tidak membuat kerusakan. Nah, kerusakan ini tidak hanya kerusakan pada segi kerusakan bumi saja, melainkan dari segala hal. Kebudayaan Islam senantiasa mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk tidak membuat atau menciptakan kerusakan-kerusakan di bumi dari berbagai macam hal. Kerusakan ini tidak hanya dari segi di bumi saja, melainkan kerusakan dari segi muamalah, kerusakan dari segi pertemanan, dari segi bisnis atau dan yang lainnya, yang intinya bisa menyebabkan muamalah kita, hubungan muamalah kita dengan orang, muamalah kita dengan alam itu tidak baik. Nah, di sini pernyataan ini sesuai dengan Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang di sini menyeru, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
Nah, untuk selanjutnya di sini Islam juga telah membagi perihal kebudayaan. Itu dibagi menjadi 3 macam. Untuk yang pertama yaitu kebudayaan yang tidak bertentangan dengan Islam. Yang kedua, kebudayaan yang sebagian unsurnya bertentangan dengan Islam, kemudian direkonstruksi sehingga menjadi kebudayaan Islami. Dan yang terakhir yaitu kebudayaan yang bertentangan dengan Islam. Jadi di sini ada 3 macam perihal tentang kebudayaan. Islam telah membaginya menjadi 3. Untuk yang selanjutnya yaitu pandangan Muhammadiyah terhadap kebudayaan. Di sini Muhammadiyah telah menyampaikan pernyataan tegas perihal tentang kebudayaan yang dapat kita ketahui semuanya itu pada Muktamar Muhammadiyah di Banda Aceh pada tahun 1945. Nah, di sini secara khusus Majelis Tarjim Muhammadiyah telah membahas masalah kebudayaan dan kesenian. Di sini Majelis Tarjim Muhammadiyah mengeluarkan putusan tentang kebudayaan dan kesenian, yaitu yang pertama, karya seni hukumnya mubah atau boleh selama tidak mengarah dan mengakibatkan kepada fasad atau kerusakan, dan doror atau bahaya, isyan, kedurhakaan, dan bait anillah atau jauh dari Allah. Jadi di sini seni dan kebudayaan itu boleh untuk dikembangkan, tetapi harus tetap dalam koridor agama Islam. Tidak boleh menimbulkan ketika kita mengembangkan suatu kesenian itu bisa membahayakan orang lain atau menimbulkan kerusakan atau justru malah membuat kita jauh dari Allah. Nah, di sini berdasarkan keputusan Majelis Tarjim Muhammadiyah, pengembangan kehidupan seni dan budaya dalam pandangan Muhammadiyah sejalan dengan etika atau norma-norma Islam. Seni dan budaya juga harus sejalan dengan norma-norma Islam. Nah, di sini salah satu contohnya adalah seni rupa. Di sini Majelis Tarjim menjelaskan bahwa hukum dari seni rupa adalah mubah selama seseorang yang menggeluti profesi seni rupa itu mempergunakan untuk kepentingan sarana pengajaran. Jadi seperti kita banyak menemui banyak perkuliahan yang di situ ada jurusan tentang seni rupa, atau SMK yang ada seni rupa, bahkan sekolah-sekolah negeri ada seni budaya dan swasta itu juga. Nah, seni rupa atau seni budaya dan yang lainnya, kesenian boleh tetap diajarkan, boleh tetap dikembangkan selama itu membawa manfaat yang baik atau kepentingan untuk pengajaran. Yang kedua yaitu ada juga boleh digunakan seni rupa ketika seni rupa itu bisa membawa atau menambah ilmu pengetahuan dan ada unsur kepentingan sejarah yang memang wajib atau penting untuk digali sebagai ilmu pengetahuan. Dan hukum dari seni rupa ini bisa menjadi haram bila seni lukis dan patung memiliki unsur isyan atau kedurhakaan dan kemusyrikan. Jadi di sini tidak semua seni rupa itu dibolehkan. Ada beberapa seni rupa itu yang berupa patung. Banyak kita temui orang-orang yang menggeluti seni rupa ini justru malah mereka membuat patung yang menyerupai seperti manusia. Nah, kita sendiri di sini mengetahui bahwa agama Islam sendiri melarang kita untuk mengoleksi benda-benda mati yang benda itu unsurnya berwujud seperti manusia, karena dikhawatirkan di dalamnya itu justru malah dijadikan rumah bagi makhluk jin. Nah, itu jadi ketika seni rupa itu dibuat untuk dijadikan sesuatu yang seperti patung, seperti lukisan yang membawa kemudorotan, atau justru ketika kita membuat itu justru malah membuat kita jauh dari Allah, itu justru hukumnya yang awalnya seni rupa itu dibolehkan dia menjadi haram. Karena apa? Tujuan dari seni rupa itu dibuat itu memiliki tujuan yang berbahaya atau tujuan yang kurang baik. Untuk selanjutnya begitu juga dengan seni suara. Nah, selain
kebudayaan itu tidak harus selalu dengan seni rupa, ada juga dengan seni suara atau vokal. Nah, di sini seni musik atau instrumental dan seni sastra juga seni pertunjukan pada dasarnya hukumnya adalah mubah. Nah, dan hukum mubah itu bisa berubah menjadi haram bila melanggar norma-norma agama Islam dalam mengekspresikannya. Jadi contohnya seni vokal atau seni musik, meski itu hanya instrumental, tapi ketika musik yang diciptakan itu justru membuat kita lupa waktu, lupa ibadah, atau justru jauh dari Allah. Nah, itu justru yang seperti itu yang awalnya hukumnya mubah, dia hukumnya berubah menjadi haram karena tujuannya melanggar dari norma-norma yang sudah diatur oleh agama Islam pada saat mengekspresikannya. Nah, ada juga di sini seperti seni pertunjukan. Ada juga beberapa pertunjukan seni rupa seperti pembuatan boneka-boneka. Nah, tetapi ketika pertunjukan itu diadakan tujuan atau alur cerita yang disampaikan itu justru membawa kita kepada kemusyrikan, maka justru seni itu yang hukumnya awalnya mubah menjadi haram karena bisa membawa para pendengarnya, para yang melihatnya, audiensnya itu bisa terbawa ke sesuatu yang tidak baik atau kemusyrikan. Selanjutnya, di sini keputusan Muktamar Muhammadiyah tentang seni dan kebudayaan sangat jelas, berbudaya atau berseni merupakan fitrah dari setiap manusia. Nah, di sini bila merupakan fitrah dari setiap manusia, maka hukumnya mubah. Jadi di sini Muhammadiyah mengikuti bagaimana hukum seni asal dari tuntunan ajaran agama Islam. Di sini agama Islam sudah memberikan bahwa hukum seni adalah mubah. Jadi di sini Muhammadiyah mengikuti itu. Nah, Muhammadiyah membolehkan selama seni itu berjalan atau dikembangkan sesuai dengan norma-norma aturan yang sudah dijelaskan, yang sudah ditetapkan oleh aturan agama Islam. Nah, pandangan tentang seni dan kebudayaan yang tegas ini menjadi strategi dakwah Muhammadiyah yang terkenal dengan sebutan dakwah kultural, yaitu berdakwah dengan berupaya menanamkan nilai-nilai atau norma-norma Islam dalam seluruh dimensi kehidupan dengan memperhatikan potensi manusia sebagai makhluk budaya. Jadi di sini Muhammadiyah juga mendukung dengan adanya seni karena salah satu gerakan yang terkenal untuk organisasi Muhammadiyah sendiri adalah yaitu gerakan pencerahan yang di dalamnya itu ada strategi dakwah kultural. Nah, dakwah kultural ini juga merupakan salah satu seni berdakwah kepada masyarakat yang ini menjadi ciri khas dari Muhammadiyah tersendiri itu dalam melaksanakan atau mensukseskan gerakan pencerahan di bumi Indonesia ini. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Asfi Makfiroh dan Pak Syahrul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.